Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Anak-anak, pertemuan kali ini kita masuk ke tema 2. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Anak-anak, proklamasi kemerdekaan merupakan tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa. Nah, meskipun Indonesia berbeda-beda suku, agama, adat, tetapi rakyat Indonesia tetap bersatu dalam memproklamasikan kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia akan mendengar pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, baik melalui televisi, radio, maupun media lainnya. Nah, teks proklamasi mengandung sejarah penting berdirinya negara Indonesia yang sebentar lagi akan kita peringati bersama. Anak-anak, sebelum teks proklamasi dibacakan, maka para tokoh Indonesia melakukan penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi kemerdekaan disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di Rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik ditemani oleh BM Dia. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Soekarno. Nah, Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani naskah tersebut adalah Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah proklamasi yang sudah diketik Sayuti Melik tadi kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil Indonesia. Acara pembacaan teks proklamasi dilakukan pada pukul 10 di halaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ketika pembacaan teks proklamasi, kemudian bendera merah putih yang dijahit Fatmawati dikibarkan. Kemudian berikut contoh teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Teks proklamasi itu membawa makna proklamasi Indonesia yang sangat banyak. Di antaranya, 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Kalian tahu bahwa selama bertahun-tahun Indonesia dijajah oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Rakyat Indonesia dengan latar belakang yang berbeda-beda, namun bersatu dalam melawan penjajah. Nah, proklamasi ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan. Yang kedua, pengakuan dunia luar. Dengan dibacakannya teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia telah merdeka. Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir.
Maaf, salah ketik nggih, Mesir. Kemudian diikuti oleh negara Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Makna yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki martabat dan merupakan negara yang mandiri. Makna yang keempat, merupakan perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara yang tidak tergantung kepada negara lain. Makna yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal masa kemerdekaan yang terbebas dari penjajahan. Nah, sekarang anak-anak coba buatlah peta pikiran menggunakan kata tanya seperti di bawah ini. Misalnya apa? Kata tanya apa? Misalnya apa penyebab kekalahan Jepang dari Sekutu? Kemudian kata tanya mengapa? Contohnya mengapa teks proklamasi sangat penting bagi bangsa Indonesia? Kemudian kata tanya siapa? Contoh, siapa yang membacakan naskah proklamasi? Kata tanya bagaimana? Kalian bisa membuat kalimat bagaimana reaksi para tokoh Indonesia setelah mengetahui kekalahan Jepang atas Sekutu. Untuk kata tanya kapan, anak-anak bisa membuat kapan teks proklamasi dibacakan. Kata tanya di mana? Kalian bisa membuat di mana teks proklamasi dibacakan. Nah, anak-anak, selain teks proklamasi tadi, kita akan belajar mengenai cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang pertama, penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Perbedaan ciri setiap jenis tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Nah, apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan tumbuhan untuk bertahan hidup. Sedangkan lingkungan tempat tumbuhan hidup itu sendiri disebut habitat. Berikut contoh adaptasi tumbuhan. Yang pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Di sini gambar yang Bu Tati tampilkan contoh tanaman kaktus. Tumbuhan yang hidup di lingkungan kering disebut xerofit. Contoh tumbuhannya yaitu pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut untuk mengetahui adaptasi yang dilakukan oleh kaktus. Misalnya, batang tebal dan berisi untuk menyimpan cadangan air. Daun termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Kemudian akar sangat panjang untuk mencari sumber air. Permukaan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi, biasanya hidup di pinggir pantai. Tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi disebut halofit.
Contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi, misalnya laut, muara sungai, dan pantai. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi yaitu bakau. Tentu kalian sudah tahu ya pohon bakau seperti gambar yang Bu Tati tampilkan. Beberapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah. Apa fungsinya? Untuk memperoleh oksigen. Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Daunnya yang licin dan tebal berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Sedangkan bagian bawah bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Yang ketiga, adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air disebut hidrofit. Nah, contoh tumbuhan hidrofit itu adalah teratai dan eceng gondok. Bagaimana cara teratai dan eceng gondok beradaptasi? Kalian perhatikan. Yang pertama, teratai memiliki daun yang lebar, fungsinya untuk mempercepat penguapan. Selain itu, juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Sedangkan daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Yang kedua, eceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya yang lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. Nah, ini adalah contoh tumbuhan teratai. Yang kedua adalah tumbuhan eceng gondok. Yang keempat, adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Nah, tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab itu disebut higrofit. Contoh tumbuhan higrofit adalah begonia dan tumbuhan paku. Nah, karena hidup di lingkungan lembab, penguapan terjadi dengan lambat. Karena air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Yang kelima, adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Contohnya kantong semar dan Venus. Di bawah ini Bu Tati sertakan contoh tanaman begonia, tanaman Venus, dan tanaman kantong semar. Yang kedua, tadi sudah dibahas tentang adaptasi nggih. Yang kedua, penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Selain untuk bertahan hidup, beberapa tumbuhan melakukan penyesuaian untuk membantu perkembangbiakan atau reproduksi. Contohnya, bunga Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Serangga di sini biasanya adalah lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Contoh yang kedua, tumbuhan seperti mawar, melati, dan anggrek yang memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok.
dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga. Nah, serangga di sini juga membantu penyerbukan. Yang ketiga, bunga dandelion yang memiliki cara unik dalam penyebaran benihnya. Benih yang sekaligus buahnya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus. Serabut halus di sini fungsinya untuk membantunya agar mudah terbawa angin. Dan jika benih itu jatuh di tempat yang sesuai, maka benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Untuk tugas hari ini, yang pertama adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Menurut kalian, apakah setelah bangsa Indonesia merdeka masih harus tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan? Mengapa demikian? Tolong dijelaskan. 2. Sebagai seorang pelajar, bagaimana kamu memaknai peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jelaskan. Yang ketiga, lengkapilah kalimat berikut dengan jawaban yang tepat. A. Kaktus memiliki batang tebal yang berfungsi untuk... Silahkan dijawab. B. Selain kaktus, tumbuhan yang termasuk xerofit yaitu C. Tumbuhan bakau memiliki akar napas yang berfungsi untuk... Nomor 4. Kantong semar merupakan tumbuhan yang tumbuh di tanah miskin nutrisi. Apa bentuk adaptasi yang dilakukan tumbuhan tersebut? Jelaskan tujuannya. Demikian pembelajaran yang Bu Tati sampaikan hari ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.